Definisi kebiasaan makan suku adalah pola konsumsi makanan dan minuman yang khas pada suatu kelompok etnis atau suku tertentu yang berkembang secara turun-temurun dan dipengaruhi oleh budaya, kebudayaan, nilai sosial, lingkungan geografis, serta ketersediaan sumber daya pangan di wilayah tempat suku tersebut tinggal. Kebiasaan ini tidak hanya mencakup jenis makanan yang dikonsumsi, tetapi juga mencerminkan cara pengolahan, penyajian, waktu makan, serta aturan sosial dan ritual yang menyertainya. Poin-poin pada kebiasaan makan suku Sunda. Yang pertama, kebiasaan makan adalah bagian dari kebiasaan hidup sehari-hari. Dalam masyarakat Sunda, kebiasaan makan bukan hanya sekedar aktivitas mengisi perut, tetapi menjadi bagian dari budaya dan rutinitas harian. Makanan seperti nasi timbel dengan lalapan dan sambal sering dikonsumsi bukan hanya saat acara adat, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari di rumah tangga. Hal ini mencerminkan gaya hidup yang menjunjung kesederhanaan dan kedekatan dengan alam. Yang kedua, gambaran kebiasaan makan melalui kebiasaan makan secara umum dan khusus. Secara umum, masyarakat Sunda memiliki kebiasaan makan dengan menu lengkap, nasi, lauk seperti ayam goreng atau pepes, lalapan, dan sambal. Secara khusus, adat seperti hajatan, hitanan, atau syukuran, nasi timbel menjadi makanan utama yang disajikan bersama lauk khas dan lalapan. Penyajiannya kadang menggunakan daun pisang sebagai alas yang menunjukkan nilai tradisional dan kearifan lokal. Poin ketiga, perkenalkan makanan baru dengan cara yang mudah dan dikenal. Makanan seperti nasi timbel dengan lalapan mudah diperkenalkan kepada generasi muda atau masyarakat luar karena tampilannya sederhana, bahan yang familiar, dan cita rasa yang tidak terlalu kuat, tidak terlalu pedas, asam, atau asin. Dalam promosi kuliner Sunda, nasi timbel sering dijadikan menu perkenalan yang ramah bagi orang dari luar daerah. Selanjutnya, makanan yang diperkenalkan mudah didapat, dikenal, dapat dibeli. Semua komponen nasi timbel sangat mudah diperoleh di pasar tradisional maupun supermarket. Nasi putih, ayam, tahu, tempe, sayuran mentah seperti mentimun, kol, kemangi, bumbu sambal dari cabai, tomat, terasi. Dengan kemudahan ini, makanan tersebut bisa dibuat oleh siapa saja, termasuk yang ingin mengenal budaya Sunda lewat kulinernya. Poin kelima, dampak makanan tersebut pada kesehatan. Dampak positif, kaya serat dan vitamin dari lalapan yang mendukung pencernaan dan kesehatan tubuh. Rendah lemak jika lauk dimasak dengan cara sehat, dibakar atau dikukus. Menggunakan bahan alami yang segar dan tanpa pengawet. Meningkatkan nafsu makan karena sambal segar. Dampak negatifnya, yang pertama, dapat menimbulkan iritasi lambung jika sambal terlalu pedas atau dimakan berlebih. Yang kedua, asupan garam dan lemak tinggi jika lauk digoreng atau menggunakan ikan asin. Ketiga, resiko kesehatan jika lalapan tidak disuci bersih. Yang keempat, kurang variasi gizi jika hanya mengandalkan lalapan dan sambal tanpa keseimbangan nutrisi lainnya. Selanjutnya, kebiasaan makan suku Sunda. Salah satu kebiasaan makan yang sangat khas dari suku Sunda adalah mengonsumsi lalapan. Lalapan merupakan sayuran mentah yang disajikan sebagai pelengkap makanan utama, biasanya disantap bersama sambal dan lauk seperti ikan goreng, ayam bakar, atau tahu dan tempe. Jenis lalapan yang umum dikonsumsi oleh masyarakat Sunda antara lain mentimun, daun kemangi, kol, terong bulat, selada, petai, atau jengkol. Budaya suku Sunda. Budaya suku Sunda adalah sistem nilai, tradisi, dan cara hidup yang dimiliki oleh masyarakat Sunda di Jawa Barat. Ciri khasnya meliputi bahasa Sunda, seni tradisional seperti angklung dan wayang golek, adat istiadat seperti pernikahan dan selamatan, serta kuliner khas seperti nasi liwet dan karedok. Budaya Sunda juga mengajarkan filosofi hidup yang sederhana, harmonis, dan saling membantu melalui konsep sili asah, sili asih, sili asuh.